Di sebuah desa bernama Kampung Sidoasih, hidup seorang janda paruh baya bernama Bu Sarni. Ia terkenal karena warung makannya selalu ramai, bahkan tak jarang pelanggan dari desa lain rela datang jauh-jauh hanya untuk menikmati masakannya. Namun, bukan hanya kelezatan masakan Bu Sarni yang jadi buah bibir, melainkan juga aura wajahnya yang tampak awet muda dan memikat, padahal usianya sudah hampir 50 tahun. Tak sedikit lelaki, bahkan yang telah beristri, terlihat sering duduk lama di warung itu. Mereka tampak tak sekadar makan, tapi seperti terbius oleh pesona Bu Sarni. Desas-desus pun merebak. Orang-orang mulai berbisik, mengatakan Bu Sarni menggunakan asihan susuk penglaris. Konon, susuk itu ditanamkan bukan hanya untuk memikat lawan jenis, tapi juga untuk melariskan dagangan. Awalnya, kabar itu hanya dianggap gosip. Namun, suatu malam, seorang pemuda desa bernama Darto yang pulang larut usai ronda melihat sesuatu yang ganjil. Dari kejauhan, ia melihat warung Bu Sarni masih terang benderang, padahal sudah lewat tengah malam. Penasaran, ia pun mendekat. Betapa terperanjatnya Darto ketika melihat Bu Sarni berdiri di depan cermin besar sambil menatap wajahnya sendiri. Di belakangnya, samar-samar tampak bayangan hitam tinggi menjulang, seolah sedang menancapkan sesuatu ke wajah Bu Sarni. Wajah Bu Sarni terlihat menahan sakit, namun mulutnya justru tersenyum aneh. Darto ketakutan dan berlari pulang tanpa menoleh lagi. Esoknya, ia jatuh sakit demam tinggi dan mengigau menyebut-nyebut sosok hitam di warung Bu Sarni. Kabar itu cepat menyebar. Beberapa orang tua yang paham ilmu gaib percaya Bu Sarni memelihara hodam susuk, makhluk halus yang menagih tumbal secara berkala sebagai imbalan agar pengaruh susuk tetap kuat. Konon, bila tak diberi tumbal, hodam itu akan menuntut jiwa pemiliknya sendiri. Dan benar saja, dalam beberapa bulan berikutnya, beberapa pelanggan setia Bu Sarni tiba-tiba meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Ada yang meninggal di rumah, ada yang langsung ambruk usai makan di warung. Warga mulai takut, satu persatu pelanggan berhenti datang. Merasa terancam, Bu Sarni diam-diam menemui seorang dukun sepuh bernama Mbah Wiryo, meminta ritual penawar agar hodam susuk itu tidak lagi menagih nyawa. Namun, Mbah Wiryo hanya geleng-geleng kepala. Kamu sudah terikat janji. Susuk penglaris itu tak hanya menanam emas di kulitmu, tapi juga menanam hutang nyawa. Kalau waktunya tiba, kau sendiri yang akan ditagih. Seminggu setelah itu, warga dikejutkan kabar Bu Sarni ditemukan meninggal membeku di depan cermin warungnya. Bibirnya membiru, matanya membelalak menatap kosong kepantulan sendiri. Anehnya, wajahnya tampak jauh lebih tua dan keriput dari biasanya, seperti seluruh kecantikan yang selama ini menempel tiba-tiba lenyap disedot entah kemana. Warung Bu Sarni pun dibiarkan kosong. Orang-orang enggan mendekat, takut bertemu arwahnya yang kabarnya masih sering tampak duduk di kursi depan, tersenyum sambil menatap siapa saja yang berani lewat. Sejak saat itu, kisah asihan susuk penglaris Bu Sarni menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda memikat rezeki dengan jalan pesugihan gaib. Sebab, segala yang datang dengan cara tak wajar, pasti menuntut bayarannya, bahkan jika harus menukar nyawa sendiri.